Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar metode numerik yang berjudul memprediksi peredam getaran dari beberapa variasi sistem suspensi roda belakang motor. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Mas Bertus, dengan NIM 119170083, dan ada Rinaldi dengan NIM 119170030, dan ada Naufal Fadurrahman 119170048, dan Triadi Wiryadinata dengan NIM 119170016. Next. Baik, untuk di studi kasus, kita sedikit bernarasi di sini. Ceritanya ada suatu perusahaan motor custom yang mendapatkan klien dan ingin memesan sebuah suspensi dengan spesifikasi berat motor yaitu 132 kg dan beban tambahan maksimal itu 300 kg dengan koefisien distributor massa total ke suspensi belakang yaitu 0,6 dan sudut rek 68 derajat. Next. Teknisi tersebut mempunyai beberapa suspensi yang diberikan kepada customer, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama dengan koefisien damping 720 kg per second dan koefisien bagasi 3.600. Lalu suspensi kedua C sama 960 kg, K-nya 1.200. Lalu suspensi ketiga yaitu 1.680, K-nya 1.200. Next. Si klien itu ingin menggunakan motornya dengan tambahan beban yang cukup berat dengan maksimal 300 kg dan lintasan yang berbatu. Oleh karena itu, jenis suspensi yang dapat meredam secara perlahan dan berasal hingga mencapai titik kestabilan. Berbeda dengan jenis overdam dan critical redamnya yang menyebabkan mesin berimitasi pada rasa yang tidak nyaman berkendara dan juga kerusakan mesin yang lebih cepat. Next. Adapun tujuan dari tugas besar ini yaitu untuk memilih suspensi yang terbaik, lalu memodelkan penurunan simpangan pada grafik dengan metode analitis dan numerik, lalu membandingkan hasil pemodelan penurunan simpangan oleh metode analitis dengan metode numerik yang outputnya adalah berupa grafik. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rinaldi. Oke, untuk permodelan matematika dari suspensi sepeda motor ini menggunakan konsep order differential equation dalam hal peredaman gaya aksi yang diberikan pada pegas. Adapun persamaan umumnya yaitu MS Y double action ditambah CY action ditambah KY sama dengan 0. Nah, untuk massa motor yang ditopang suspensi roda belakang bukanlah 100% dari massa total motor. Nilainya dapat dicari menggunakan persamaan MS sama dengan M dikali alfa dikali sin theta. Sehingga MS sama dengan 432 kg dikali 0,6 dikali sin 68 derajat. Dapat 240 kg. Dengan mensubstitusikan nilai dari spesifikasi alat kepersamaan sebelumnya, didapatlah model matematis setiap suspensi sebagai berikut. Untuk suspensi pertama yaitu 240 Y double action ditambah 720 Y action ditambah 360 Y sama dengan 0. Untuk suspensi kedua yaitu 240 Y double action ditambah 960 Y action ditambah 1200 Y sama dengan 0. Sedangkan untuk persamaan suspensi ketiga yaitu 240 Y double action ditambah 1680 Y action ditambah 1200 Y sama dengan 0. Nah, permodelan analitis itu memerlukan persamaan analitis. Untuk memperoleh persamaan analitis ketiga suspensi diperlukan kondisi awal berupa nilai Y 0
dan Y aksen 0. Sehingga dapat kita misalkan dengan Y0 sama dengan 5 cm atau 0,05 meter per second dan Y aksen 0 sama dengan 0 meter per second. Di mana keterangannya yaitu Y0 sama dengan simpangan saat T sama dengan 0 dan Y aksen sama dengan kecepatan saat T sama dengan 0. Nah, untuk solusi analitik dari suspensi pertama dapat kita lihat pada slide. Maka didapatlah alfa sama dengan min 1,5 dan betanya yaitu sama dengan 3,57. Maka didapatlah solusi umumnya YT sama dengan E pangkat min 1,5 T C1 cos 3,57 T ditambah C2 sin 3,57 T. Itu merupakan solusi umum untuk suspensi pertama. Selanjutnya, maka didapatlah persamaan suspensi pertama yaitu YT sama dengan E pangkat min 1,5 T 0,05 cos 3,57 T ditambah 0,021 sin 3,57 T, di mana 0,05 dan 0,021 didapat dari C1 dan C2 yang dapat kita lihat perhitungannya pada slide yang ada. Selanjutnya, untuk suspensi kedua, persamaan yang digunakan sama seperti sebelumnya, maka didapatlah solusi umumnya yaitu YT sama dengan E pangkat min 2T C1 cos T ditambah C2 sin T. Itu merupakan solusi umum dari suspensi kedua, di mana solusi akhir dari suspensi kedua dapat kita lihat pada slide selanjutnya. Next. Ya, ini merupakan persamaan suspensi kedua di mana C1 didapatkan sama dengan 0,05 meter dan C2 sama dengan 0,1. Maka persamaan dari suspensi kedua yaitu YT sama dengan E pangkat min 2T 0,05 cos T ditambah 0,1 sin T. Selanjutnya. Nah, ini merupakan persamaan dari suspensi ketiga, di mana didapatlah R1 sama dengan min 1,63 dan R2 sama dengan min 0, min 5,37. Maka didapatlah solusi umumnya yaitu berupa YT sama dengan C1 pangkat C1 dikali E pangkat min 1,63 T ditambah C2 E pangkat min 5,37 T. Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan untuk mencari C1 dan C2, maka didapatlah C1 sama dengan 0,0718 dan C2 sama dengan min 0,0218. Maka persamaan umum suspensi ketiga yaitu YT sama dengan 0,0718 E pangkat min 1,63 T dikurang 0,0218 kali E pangkat min 5,37 T. Untuk solusi numerik dapat dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk solusi numerik studi kasus ini menggunakan metode Euler, yang mana metode Euler adalah metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan mengambil sampai suku orde pertama saja. Persamaan Euler dirumuskan sebagai berikut. YI ditambah I sama dengan YI ditambah HY aksen I. Atau Y aksen I, Y aksen I ditambah I sama dengan Y aksen I ditambah HY double aksen I. Yang mana H sama dengan TI ditambah 1 dikurang TI. Yang mana nilai Y double aksen I didapatkan berdasarkan model matematis pada tiap suspensi. Pada suspensi pertama didapatkan persamaan Y double aksen sama dengan min 3Y aksen dikurang 15Y. Yang mana Y0 sama dengan 0,05 meter dan Y aksen 0 sama dengan 0 meter per second. Untuk iterasi pertama, yang mana T-nya adalah 0,05 second, didapatkan persamaan hasil Y1 adalah YI ditambah Y aksen I dikali H sama dengan Y0 ditambah Y aksen 0 dikali dengan H. Untuk hasilnya Y1 sama dengan 0,05 ditambah 0 dikali 0,05 yang hasilnya adalah 0,05 meter.
Untuk iterasi kedua yang menggunakan T sama dengan 0,1 second, mendapatkan nilai Y2 adalah 0,05 ditambah min 0,0375 dikali 0,4812 meter. Untuk suspensi kedua, menggunakan Y double aksen sama dengan min 4Y aksen dikurang min 5Y. Pada iterasi pertama yang menggunakan T sama dengan 0,05 second, mendapatkan hasil Y1 sama dengan sebelumnya yaitu 0,05 meter. Sedangkan untuk iterasi kedua yang menggunakan T sama dengan 0,1 second, mendapatkan nilai hasil Y2 yaitu 0,05 ditambah minus 0,0125 dikali dengan 0,05, yang mana hasilnya adalah 0,04937 meter. Untuk suspensi ketiga, menggunakan persamaan Y double aksen sama dengan min 7Y aksen dikurang min 5Y. Pada persamaan iterasi pertama, menggunakan T 0,05 second, didapatkan hasil Y1 0,05 meter. Untuk persamaan iterasi kedua, menggunakan T 0,1 second, didapatkan dengan hasil Y2 sama dengan 0,05 ditambah 0,0125 dikali 0,05, yang hasilnya adalah 0,04937 meter. Berikut adalah perbandingan hasil analitik yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Perbandingan hasil analitik dan numerik. Dari grafik perbandingan hasil analitik dan numerik simpangan suspensi 1 dengan literasi sebanyak 120 kali dan interval 0,05 per detik. Total ada 6 detik. Dari grafik itu terlihat tren atau bentuk grafik menyerupai gelombang yang semakin melemah. Hal ini menunjukkan bahwa suspensi mengalami gerak osilasi saat meredam simpangan hingga suspensi kembali ke titik kestabilan ini. Merupakan suspensi jenis underdamped. Terlihat bahwa tren atau bentuk grafik yang dihasilkan dari pendekatan analitik dan numerik memiliki bentuk yang cukup mirip dengan maksimal error sebesar 87.046%. Selanjutnya pada grafik suspensi 2 terlihat tren atau bentuk grafik menyerupai turunan yang curam dan suspensi tidak mengalami gerak osilasi saat meredam simpangan hingga suspensi kembali ke titik kestabilan. Ini merupakan suspensi jenis critical damped karena bentuk peredaman sampingannya yang curam. Terlihat bahwa tren atau bentuk grafik yang dihasilkan dari pendekatan analitik dan numerik memiliki bentuk yang cukup mirip dengan maksimal error sebesar 2005%. Selanjutnya, pada grafik suspensi 3, terlihat tren atau bentuk grafik menyerupai turunan yang landai dan suspensi tidak mengalami gerak osilasi saat meredam simpangan hingga suspensi kembali ke titik kestabilan. Ini merupakan suspensi jenis overdamped sehingga karena bentuk peredaman simpangannya yang landai, terlihat bahwa tren atau bentuk grafik yang dihasilkan dari pendekatan analitik dan numerik memiliki bentuk yang kurang mirip dengan maksimal error sebesar 9.977%. Ini merupakan hal yang wajar, mengingat bahwa metode Euler merupakan metode yang keakuratannya rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, adapun kesimpulan yang didapat dari percobaan ini, yang pertama, suspensi yang paling cocok untuk motor pesanan klien adalah suspensi yang pertama dengan jenis underdamped. Lalu poin kedua, permodelan simpangan terhadap waktu menggunakan metode analitik dan numerik menunjukkan tren yang cukup mirip, kecuali pada suspensi yang ketiga. Hal ini bisa terjadi karena metode Euler merupakan metode numerik yang memiliki tingkat keakuratan yang rendah. Lalu poin ketiga dari kesimpulan yaitu error tertinggi yang dihasilkan terjadi pada suspensi 1, yaitu sebesar 87.046%. Sekian dari presentasi tugas besar metode numerik. Terima kasih.